warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di pembahasan seputar kesehatan reproduksi. Saya akan membahas seputar menstruasi. Menstruasi atau bisa dikatakan juga masyarakat awam bilang datang bulan atau haid, yaitu period atau siklus seorang perempuan dalam setiap bulannya yang terjadi di mana menstruasi ini adalah pertanda bahwa wanita itu sudah siap bereproduksi atau menandakan bahwa perempuan itu sudah bisa menghasilkan keturunan atau sudah bisa hamil. Jadi tanda seorang wanita untuk bisa bereproduksi adalah dimulai dari dia sudah menstruasi. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik sekalian yang menonton video saya ini, juga jika kalian sudah mengalami siklus menstruasi atau siklus haid yang tiap bulan, maka harus waspada dalam bergaul karena sudah rentan akan terjadi kehamilan kalau tidak dibatasi cara bergaulnya dengan lawan jenis. Oke, saya tidak akan membahas jauh tentang itu. Saya akan lebih membahas tentang kesehatan dari sisi menstruasi itu. Jadi teman-teman, caranya untuk menghitung siklus haid itu yaitu dengan menghitung atau mengkode tanggal-tanggal tanggal-tanggal haid kita di bulan-bulan sebelumnya. Jadi pertama itu tandai kapan pertama kali teman-teman menstruasi atau pertama kali, tanda kutip di sini pertama kali keluar darah. Hari pertama keluar darah itu ditandai sebagai hari pertama siklus menstruasinya teman-teman. Kemudian dihitung sampai 3 bulan berturut-turut. Di hari pertamanya itu ditandai, kemudian kita hitung. Jadi saya akan ilustrasikan, saya kasihkan contoh. Di sini saya sudah berikan penjelasan dalam bentuk kertas, teman-teman bisa lihat. Jadi ini ya teman-teman, kita tentukan di 3 bulan pertama, yaitu misalnya sekarang kan bulan 7, jadi kita mulai hitung, kita mulai hitung 4 bulan. Dimulai dari bulan 6 Juni, bulan 5 Mei, bulan 4 April, dan bulan Maret. Nah, setelah kita tulis bulannya, terus kita harus tandai di bulan Juni itu pertama kali kita haid atau pertama kali keluar darah, itu tanggal berapa? Misalnya di sini saya tulis tanggal 22. Terus di bulan Mei itu tanggal berapa? Tanggal 21. Kemudian April itu tanggal 21 juga. Kemudian bulan Maret itu tanggal 3. Jadi tanggal-tanggal di sini teman-teman merupakan tanggal pertama kali keluar darah atau pertama kali menstruasi. Itulah siklus pertama, hari pertama siklus hari pertama menstruasinya teman-teman. Kemudian setelah ditulis tanggal-tanggalnya seperti ini, kita hitung range-nya. Range dari siklus pertama di bulan Maret sampai ke siklus pertama di bulan April. Jadi range dari tanggal 3 ke tanggal 21 bulan April itu range-nya 28 hari. Kemudian dari tanggal 21 bulan April ke tanggal 21 bulan Mei itu range-nya 50 hari. Kemudian dari tanggal 21 bulan Mei ke 22 bulan Juni itu range-nya 33 hari. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa normalnya siklus menstruasi itu adalah 21 hari sampai 35 hari. Di sini bisa dilihat teman-teman, 28 hari itu berada pada range normal, yaitu berada pada range 21 sampai 35 hari. Kemudian 50 hari ini di luar range normal karena normalnya itu maksimal 35 hari. Di atas 35 hari itu masuk dalam kategori tidak normal. Nah, range 32 hari ini masih normal karena berada di kisaran 21 sampai 35 hari. Jadi, dengan 3 range ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa siklus menstruasinya ini normal karena dari 3 range ini hanya satu yang tidak normal. Jadi kemungkinan siklus yang tidak normal ini dipengaruhi oleh karena kelelahan atau pola makan yang tidak sehat. Jadi hal ini masih bisa diperbaiki sehingga kalau dari penghitungan siklus ini masih bisa dikategorikan bahwa siklus menstruasinya itu normal, kecuali jika dari saat kita menghitung siklus menstruasi ini, range yang muncul di sini 2 yang tidak normal dan hanya 1 yang normal, maka itu perlu dikaji ulang, kemungkinan siklus haidnya tidak normal. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya kira jelas ya tadi penjelasan saya tentang
siklus menstruasi atau siklus haid. Dari situ teman-teman bisa menilai siklus teman-teman itu normal atau tidak. Kemudian banyak sekali siklus yang tidak normal itu karena beberapa penyebab. Salah satu penyebab terlambatnya menstruasi atau jauhnya rentang range tadi itu banyak penyebabnya. Salah satunya bisa karena stres dan kelelahan. Jadi kalau misalnya aktivitas teman-teman yang terlalu padat, pikiran yang terlalu banyak sampai membuat stres, blank, itu bisa menyebabkan gangguan juga menstruasi. Menstruasi bisa lebih lambat dari seharusnya. Yang seharusnya paling lama 35 hari bisa saja 2-3 bulan baru menstruasi kembali. Kemudian karena kelelahan itu tadi, terlalu banyak aktivitas sehingga menyebabkan tubuh itu lelah. Karena hormon itu sudah mulai tidak seimbang, seperti itu. Kemudian penyebab lainnya itu karena gaya hidup yang tidak sehat, gaya hidup yang buruk. Suka mengonsumsi alkohol, suka mengonsumsi atau menggunakan rokok, kemudian pola istirahat yang tidak sehat, artinya suka begadang, makan makanan junk food, minum minuman bersoda yang tidak sehat, sehingga metabolisme di tubuh, keseimbangan tubuh tidak baik, metabolismenya tidak baik, sehingga sistem hormonal juga akan terpengaruh seperti itu. Kemudian yang bisa menyebabkan juga gangguan menstruasi atau lambatnya menstruasi itu karena kelebihan berat badan. Jadi untuk teman-teman yang cenderung mengalami obesitas itu perlu waspada. Itu salah satu penyebab teman-teman mengalami gangguan menstruasi karena obesitas tadi, kelebihan berat badan, hormonnya tidak seimbang. Kembali lagi di hormon, karena siklus menstruasi ini sangat besar dipengaruhi oleh hormon. Kemudian memiliki riwayat penyakit tertentu. Selain itu ada juga yang pola hidupnya seorang wanita itu sehat, bagus, pola makannya bagus, tidak stres, dia merasa tidak stres, kemudian pokoknya semuanya bagus, tapi ternyata dia punya riwayat penyakit tertentu sehingga memang dia mengalami gangguan menstruasi. Nah, untuk mendeteksi kelainan penyakit ini tentu harus periksa ke dokter kandungan untuk mengecek apakah gangguan kesehatan reproduksi, gangguan menstruasinya ini dipengaruhi atau disebabkan oleh kelainan penyakit, seperti itu teman-teman. Dan yang paling terakhir yaitu PCOS, yaitu sindrom polikistik ovarium atau polikistik ovarium syndrome, yaitu gangguan hormon yang terjadi pada wanita di mana si wanita ini lebih banyak mempunyai hormon kelaki-lakian. Hormon laki-laki atau hormon maskulin atau hormon androgennya itu lebih banyak ketimbang hormon perempuannya, sehingga siklus menstruasinya terganggu. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya seputar menstruasi. Mungkin penjelasan saya kali ini teman-teman rasa belum terlalu lengkap atau mungkin tidak jelas. Kalau misalnya teman-teman rasa penjelasan saya hari ini tidak jelas, mungkin teman-teman bisa berikan komentarnya untuk saya melengkapi penjelasan-penjelasan yang teman-teman butuhkan. Atau mungkin teman-teman mau penjelasan lain seputar kesehatan reproduksi atau kesehatan apapun yang bisa saya jelaskan, insya Allah akan saya jelaskan. Terima kasih teman-teman. Dan satu lagi untuk teman-teman yang suka dengan video saya ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya saya bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat seputar kesehatan reproduksi untuk teman-teman dan untuk seluruh wanita-wanita dimanapun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.